kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan Kau berikan pada kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau Allah yang terbaik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah sembahan kami, Engkaulah pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur.
ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan di pagi hari ini, memperkuat iman. Memperkuat iman adalah topik yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam Alkitab ada banyak prinsip dan ayat yang berbicara tentang bagaimana kita dapat memperkuat iman kita. Yang pertama, doa. Doa adalah sarana penting untuk memperkuat iman kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, membaca, mempelajari firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Allah merupakan cara untuk memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan iman kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 menyatakan bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, menegur, dan membimbing kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bergaul dengan orang percaya, dengan sesama jemaat Tuhan di gereja. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diinginkan untuk saling memperhatikan dan tidak menjauh dari pertemuan ibadah, sehingga kita dapat saling memperkuat iman kita satu sama yang lain. Dan yang keempat,
pengalaman iman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya pengalaman hidup iman kita. Pengalaman iman, baik suka maupun duka, dapat memperkuat iman kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, 4 mengajar kita untuk menganggap segala sesuatu sebagai sukacita saat kita mengalami berbagai pencobaan. Karena pencobaan menghasilkan ketekunan. Kata pencobaan dalam istilah Yunani disebutkan pirasmos. Pirasmos menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Orang percaya harus menghadapi semua ini dengan sukacita. Ini Alkitab berkata, hadapi dengan sukacita saat mengalami berbagai pencobaan. Haleluya. Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila kita diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Dalam Alkitab, komitmen dapat dilihat sebagai kesetiaan, pengabdian, dan keinginan untuk tetap setia pada janji atau perjanjian. Yang pertama, komitmen kesetiaan kita adalah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil umatnya untuk tidak memiliki Allah lain di hadapannya. Contoh, komitmen dalam pernikahan. Komitmen antara suami istri sangat ditekankan dalam Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Di mana pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang suci yang harus dipelihara dengan setia. Contoh lain, komitmen terhadap sesama. Galati pasal 6 ayat 2. Orang percaya diingatkan untuk saling menanggung beban satu sama lain sebagai bagian dari komitmen mereka dalam komunitas iman. Haleluya. Dan yang ketiga, komitmen untuk mengikut Yesus. Yesus mengajak kita dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Yesus mengajak. Jadi tema Sinode Gereja Baik yang mengangkat Matius 16 ayat 24 tentang mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Ini merupakan satu komitmen saudara dan saya. Haleluya. Suatu panggilan untuk berkomitmen sepenuhnya kepada Tuhan. Dan komitmen ini bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan kesetiaan dan pengabdian kita baik kepada Tuhan maupun pelayanan dan kepada sesama. Dan yang terakhir,
menjaga fokus pada Kristus, mengikuti teladan Kristus dan menaruh iman kita kepadanya. Seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk memperkuat iman kita dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat memperkuat iman kita dan semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa untuk menerima doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.